액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utri Putri Zalino dengan nomor NIM 2042196 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Basis Data yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP dan Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada database manajemen sistem atau yang disebut dengan DBMS. DBMS adalah alat yang ampuh untuk membuat dan mengelola jumlah data yang besar secara efisien dan memungkinkannya bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan aman. DBMS adalah kumpulan data yang saling terkait dan seperangkat program untuk mengakses data tersebut. Pengumpulan data biasanya disebut dengan basis data yang berisi informasi yang relevan dengan suatu perusahaan. Tujuan dari DBMS adalah menyediakan cara untuk menyimpan dan mengambil informasi basis data yang nyaman dan efisien. Sistem basis data dirancang untuk mengelola banyak informasi. Manajemen data melibatkan struktur pendefinisian untuk penyimpanan informasi dan menyediakan mekanisme untuk manipulasi informasi. Selain itu, sistem basis data harus memastikan keamanan informasi yang disimpan. Meskipun sistem macet atau upaya akses yang tidak sah, jika data akan dibagikan di antara beberapa pengguna, sistem harus menghindari kemungkinan hasil yang tidak normal. Nah, apa saja yang diharapkan dalam DBMS? Yang pertama, memungkinkan pengguna untuk membuat basis data baru dan menentukan skema basis data. Yang kedua, memberi penggunaan kemampuan untuk meminta data dan memodifikasi data dengan menggunakan bahasa query. Yang ketiga, mendukung penyimpanan data dalam jumlah yang sangat besar dan banyak dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, memungkinkan akses yang efisien ke data untuk permintaan dan modifikasi basis data. Yang kelima, mendukung pemulihan basis data dalam menghadapi kegagalan, banyak kesalahan, dan atau penyalahgunaan yang disengaja. Yang terakhir, adanya kontrol akses ke data dari banyak pengguna sekaligus. Dalam penerapannya, terdapat beberapa jenis software DBMS yang sering diaplikasikan untuk mengelola database perusahaan, yaitu yang pertama yaitu MySQL, yaitu banyak digunakan di perusahaan karena memang tersedia secara gratis, sehingga aplikasi ini cocok digunakan untuk bisnis-bisnis yang sedang berkembang. Meskipun tidak berbayar, namun tingkat keamanannya cukup baik dengan kecepatan akses data yang selalu stabil. Akan tetapi, kurang kompatibel dengan bahasa pemrograman FoxPro, Visual Basic, dan Delphi, serta kurang mampu menangani data yang jumlah terlalu besar. Yang kedua yaitu adanya ORES. ORES merupakan perangkat lunak DBMS yang bagus dan berbayar, yang memiliki beragam fitur yang dapat memenuhi tuntutan fleksibilitas perusahaan besar. Bahkan juga memiliki pemrosesan transaksi dengan performa yang sangat tinggi. Untuk memenuhi kriteria seperti pada pengertian DBMS, Orasly tidak perlu diragukan lagi dalam hal keamanan. Nah, yang ketiga yaitu adanya Microsoft SQL Server, yang juga cocok diaplikasikan pada sistem jaringan komputer perusahaan-perusahaan besar karena memiliki kemampuan mengelola data yang besar. Microsoft ini memiliki sistem pengamanan data yang baik dan memiliki fitur backup, recovery, dan rollback data. Namun perangkat ini hanya bisa berjalan pada sistem operasi Windows saja. Yang keempat yaitu adanya Firebird. Perangkat lunak DBMS lainnya adalah Firebird yang sebagai sistem manajemen basis data yang relasional, yang menawarkan fitur yang sesuai dengan standar SQ1-2003 dan ANSI SQL 99 serta dapat bekerja pada sistem operasi Windows dan Linux. Selanjutnya kita masuk kepada intelijensi buatan, yaitu Artificial Intelligence atau yang kita ketahui dengan AI, yang merupakan sebuah sistem yang berusaha mengajarkan komputer untuk berpikir.
Maksudnya komputer diprogram sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti orang yang sedang berpikir. Menurut Leot mengatakan bahwa expert system yang merupakan perangkat lunak dari AI adalah tingkat lanjut dari decision support system. Yang menurutnya decision support system berisi pekerjaan rutin yang menggambarkan bagaimana manajer memecahkan sebuah masalah. Sedangkan expert system memberi kesempatan kepada manajer untuk melihat kemungkinan lain dalam memecahkan masalah yang mungkin tidak terpikirkan oleh manajer. Dalam pembuatannya, artificial intelligence atau yang disebut dengan AI menggunakan sistem pemrograman sebab akibat. Nah, apa saja elemen dari artificial intelligence? Yang pertama yaitu alat pembentuk atau yang disebut dengan development engine yang digunakan untuk membangun sebuah artificial intelligence. Yang kedua yaitu adanya bank pengetahuan yang berisi pengetahuan dalam bentuk cuplikan fakta, data, contoh, atau hubungan. Yang ketiga yaitu adanya alat penganalisis yang sebagai pengatur susunan pengetahuan yang disimpan di bank pengetahuan sehingga dapat digunakan oleh pemakai dengan mudah. Yang keempat yaitu adanya alat interaksi dengan manusia, yaitu yang menghasilkan laporan, jawaban beserta jawaban. Kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai cabang sains komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas. Karena itu, kecerdasan buatan harus didasarkan pada prinsip teoretikal dan terapan yang menyangkut struktur data yang digunakan dalam representasi pengetahuan. Beberapa persoalan yang ditangani oleh kecerdasan buatan antara lain permainan, pembuktian, teorema, pemecahan problem umum, persepsi, pemahaman bahasa alamiah. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari kecerdasan yang buatan? Yang pertama yaitu sistem visual. Sistem visual ini terdiri dari berhubungan dengan ilmu fisik optik, berhubungan dengan teknologi grafik komputer, digunakan untuk membedakan dan mengenali barang-barang material, dan biasanya sistem ini digabungkan dengan fungsi dengan sistem robot. Yang kedua yaitu sistem suara. Sistem suara ini berhubungan dengan voice alat pengenal suara, dan voice synthesis yang berhubungan dengan database suara yang telah diubah ke bentuk digital. Sistem suara ini digunakan untuk berinteraksi dengan bahasa manusia. Selain bahasa, aksen, bobot, suatu suara, dan lain sebagainya adalah bahan pembicaraan yang hangat pada sistem ini. Yang terakhir yaitu sistem robotika yang berhubungan dengan ilmu fisika mekanika yang digunakan untuk memindahkan barang dari tempat satu ke tempat lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada neural network, bahwa berusaha membangkitkan proses belajar yang dimiliki oleh manusia. Neural network berusaha mengulangi kesulitan dalam mengambil pengambilan orang ahli, dan juga berusaha mengurangi proses pemrograman karena program dan pengetahuan dapat dibangkitkan sendiri. Yang terakhir, dengan kemampuan untuk belajar serta kemampuan untuk membangun jaringan data, sistem neutral dapat bekerja sangat efisien karena hanya mencatat atau mengingat apa yang dibutuhkan saat ini. Sistem pakar dibuat dengan mendapatkan pengetahuan ini dari seorang manusia yang pakar dan mengkodekannya ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh komputer. Bila komputer menghadapi persoalan sejenis, sifat umum sistem pakar adalah ketergantungan sistem ini pada pengetahuan manusia yang pakar dalam suatu bidang dalam menyusun strategi pemecahan persoalan yang dihadapi oleh sistem. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi yang tadi. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.